Semangat pagi Researtizen. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga keluarga kalian. Nah, sebelum memulai, seperti biasa, hal-hal yang perlu saudara perhatikan bila mana terjadi yang namanya bencana alam dan juga tata tertib di dalam ruangan atau di dalam mengikuti pelajaran. Before we start our lecture, these are our classroom instructions. First, keep your phone on silent mode. Next, if you feel sleepy, do some stretching or exercises. If you need to go to the CR, just go straight to the CR. For the safety precautions, in case of fire, go out and go to your safe meeting place. If you feel sudden Hal-hal yang earthquake, perlu saudara perhatikan do the bila drop mana terjadi cover and yang hold. namanya bencana alam seperti kebakaran ya. Saudara harus secepat mungkin mencari tempat yang aman. Begitu juga yang namanya bencana alam, earthquake ya, gempa bumi ya. Alangkah baiknya saudara cepat berlindung mencari tempat yang aman. Nah, itu mengenai tata tertib dan juga hal-hal yang perlu saudara lakukan bila mana terjadi yang namanya bencana alam. Nah, mari kita lanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu masih tentang kapal pesiar, yaitu tentang keselamatan dan keamanan di kapal. Dalam hal ini kita akan berbicara mengenai keselamatan dan keamanan di kapal pesiar seperti pembicaraan kita yang sebelumnya, yaitu jenis-jenis daripada keadaan darurat, tanda-tanda daripada keadaan darurat. Nah, itu kita telah bicarakan sebelumnya dan sekarang kita berbicara tentang keselamatan dan keamanan di kapal pesiar. Nah, sudah tentunya di sini yang sebagai pokok bahasan yaitu peralatan keamanan yang ada di kapal dan juga peralatan keamanan dan keselamatan yang bisa Anda temui di dalam kamar. Nah, jenis-jenis peralatan ya, keamanan yang ada di kapal ya pada umumnya yaitu dalam bentuk lifeboat ya, dalam bentuk lifeboat ya, lifeboat, life jacket ya, ini ya life jacket, life ring ya, yang mana namanya life ring udah tentunya ini ya, yang ini life ring ya, life ring dan juga life jacket ya. Ya, ini life jacket tergantung dari perusahaan itu seperti apa mereka menyediakan life jacket. Nah, ini sekurang lebih gambarnya seperti ini ya, bentuk daripada life jacket. Nah, yang namanya life raft ya ini ya, beberapa perusahaan kapal pelayaran itu menggunakan yang namanya mesh juga ya, yang namanya mesh dan life raft. Nah, ini yang namanya life raft. Sedangkan lifeboat yang ini ya, ini mungkin sejenis lifeboat yang rescue ya ini ya. Sedangkan kalau lifeboat yang dengan kapasitas yang 150 orang itu ya, bentuknya kayak kapsul ya, ini kurang terhindar deh. Kalau ini ya kurang terhindar dari triknya matahari, dari cuaca dari luar. Nah, ini sebagai gambaran seperti lifeboat ya, ini kayak rescue boat ini ya, dan juga yang namanya tabung pemadam kebakaran ya, kurang lebih seperti ini. Nah, inilah peralatan-peralatan yang saudara bisa temui di kapal pesiar. Nah, sebelum saya kembali ke peralatan-peralatan yang saudara bisa temui di kapal, sedikit akan saya jelaskan mengenai peralatan-peralatan yang saudara temui di kapal pesiar. Nah, seperti misalnya life jacket,
Apa fungsi dan gunanya life jacket sudah jelas, yaitu sebagai pembantu ya, sebagai alat bantu dalam Anda bila mana terjadi keadaan darurat dan Anda harus meninggalkan kapal, ya, dan ini adalah alat bantu untuk Anda mengapung. Di samping juga warnanya yang kontras, yang gampang dilihat oleh seseorang, baik itu dalam keadaan yang sangat jauh, ya. Itu life jacket. Dan dari cara-cara menggunakannya ya nanti akan saya perlihatkan dalam video, ya, seperti dalam video sebelumnya bagaimana cara menggunakan life jacket, dan juga ada bermacam-macam life jacket. Nah, untuk life jacket ya, bila mana di dalam situasi darurat ya, masing-masing kru memiliki life jacket di kamarnya masing-masing. Nah, apabila pada saat kejadian ya, saudara tidak bisa ke kamar, katakanlah tidak bisa ke kabin saudara karena barangkali di area kabin saudara sudah tertutup, dievakuasi karena ada bahaya kebakaran. Nah, apa yang harus saudara lakukan? Sudah tentunya saudara tetap melaksanakan tugas saudara tanpa life jacket, dan setelah itu bila mana sudah ada perintah dari kapten, saudara harus kembali ke master station. Nah, di sanalah saudara akan mengambil yang namanya spare life jacket, karena di master station pada umumnya disediakan life jacket spare. Di samping juga ada di kamar-kamar yang kebetulan pada saat itu adalah kamar kosong, ya, kabin yang kosong, sehingga akhirnya life jacketnya masih tersisa. Dalam hal ini ya, ada satu tim yang bergerak di dalam life jacket collector, yaitu mengambil life jacket yang tidak terpakai pada kamar-kamar yang kosong ya. Nah, itu mengenai life jacket. Yang life jacket yang pada umumnya yaitu diadanya perlengkapan seperti yang adanya lampu ya, adanya lampu yang akan menyala secara otomatis bila menyentuh air. Jadinya untuk memberikan tanda-tanda bahwa ada kecelakaan atau ada bahaya darurat. Dan juga ada fluid ya. Fluid itu ya juga difungsikan untuk memanggil ya seseorang ya, mohon bantuan dalam hal bantuan. Ya, itulah ada yang biasanya ada warna yang putih ya, kayak silver itu, reflektor ya, sejenis reflektor. Bila kena sinar itu akan memantulkan cahaya sehingga akhirnya dilihat oleh seseorang untuk bisa memberikan bantuan kepada yang sedang di dalam air. Nah, itu mengenai life jacket. Sedangkan life ring di sini yaitu fungsinya ya sudah disebut man overboard ya. Bila ada orang yang terjatuh atau terjun ke laut, sudah tentunya kita harus langkah-langkah yang pertama yaitu kita harus melemparkan life ring ini ke seseorang yang lagi jatuh, pada subjek ya, pada subjek, dengan catatan kita melemparkan dan kita selalu memperhatikan di mana mereka terjatuh, dan mungkin kita bisa minta tolong pada seseorang untuk menelpon ke bagian pertolongan darurat, yaitu dengan menyatakan siapa diri Anda, kejadiannya di mana, dan apa yang saudara lihat. Adalah orang jatuh ya. Ini step by step saudara harus lakukan bila mana saudara melihat orang terjatuh atau terjun ke laut. Nah, ini fungsi daripada
live ring ya. Nah, live wrap ini sebagai live wrap apa fungsinya, yaitu sudah jelas untuk mengevakuasi ya, mengevakuasi para tamu atau semua penumpang, semua awak kapal untuk meninggalkan kapal ya. Jadinya istilahnya kayak apa ya, yang mengapung gitu loh, perahu karet, katakanlah seperti perahu karet yang mengapung untuk membantu orang-orang yang dalam situasi darurat untuk meninggalkan kapal. Itulah. Nah, di sini masing-masing live raft pada umumnya mempunyai kapasitas 25 orang. 25 orang. Nah, apa-apa saja yang terdapat dalam live raft sudah tentunya adanya makanan-makanan ya, dan juga ada air. Setiap orang akan mendapatkan air paling tidak setengah liter ya per orang ya. Di samping juga kita harus memanfaatkan yang namanya energi alam ya. Ya, barangkali ada air hujan, terkecuali air laut ya, air hujan atau uap-uap yang ada di tenda ini, di live raft ini ya. Itulah mengenai live raft, dan juga kelengkapan yang ada ya udah jelasnya. Ada juga yang namanya fishing tackle, fishing tackle, yaitu alat untuk memancing ikan bila mana terjadi lambat pertolongan ya, kita harus memanfaatkan sesuatu yang ada di laut untuk kebutuhan perut kita. Nah, itulah mengenai live raft. Nah, sekarang live boat. Live boat ini yang memiliki kapasitas 150 orang, yang masing-masing orang akan bisa mendapatkan jatah makanan di sana, dan juga air sebanyak 3 liter. Di samping juga ada yang namanya perlengkapan yang lain, seperti misalnya ya first aid ya, untuk pertolongan pertama, obat-obatan, dan juga ada alat pancing, ada alat bantu seperti hand flare ya, parasut yang ya, dan yang lainnya. Itu mengenai perlengkapan daripada lifeboat. Nah, mengenai tabung pemadam kebakaran ya, tergantung daripada perusahaan. Ada memiliki 3, ada memiliki 4, ada memiliki 2. Yang pada intinya yang 2 itu sudah jelas. Satu adalah untuk keseluruhan tipe daripada kebakaran, baik itu ya dalam bentuk cair, dalam bentuk padat, dalam bentuk listrik. Jadinya satu sebagai multi purpose ya, seperti powder ya. Nah, CO2 yang itu untuk listrik, sedangkan powder adalah untuk multi purpose untuk segala macam daripada jenis kebakaran. Nah, itu yang umum dipakai adalah 2, dan bahkan 3, ada yang serbuk kuning untuk jenis cair. Nah, itu mengenai tabung pemadam kebakaran. Nah, mengenai peralatan-peralatan keselamatan yang bisa saudara temukan di kapal, seperti halnya ada high fog atau water sprinkler. Nah, yang namanya high fog ini ya, dan saudara akan melihat pada bagian ceiling daripada kapal, yaitu plafon bagian atas ya, bagian atas tempat tidur saudara akan ada yang namanya ini adalah yang disebut dengan high fog atau water sprinkler. Nah, bila mana ini kena panas, baik itu dari asap ataupun karena api, sudah tentunya ini akan, di sini ada kaca ya. Nah, sudah tentunya dalam tingkat kepanasan tertentu ini akan meledak. Begitu ini meledak, ini pecah dan akan keluar air. Ya, ini airnya akan nyemprot. Nah, itulah fungsi daripada high fog atau water sprinkler. Nah,
Smoke detector ini adalah bagian dari smoke detector. Smoke yaitu asap, detector adalah uh, apa namanya, proteksi ya, detektor ya, memproteksi daripada asap. Bila mana ada asap di dalam kamar saudara, ini akan menyala ya. Ini ada bagian lampu kecil ya. Ini ada bagian lampu kecil, nah, warnanya merah ya, nyalanya akan merah bila mana ini terkena panas dari asap, atau bila mana ada asap. Katakanlah sebagai contoh, mungkin ruangan itu tidak akan panas bila mana saudara hanya merokok, tetapi ini akan merekam ada asap di dalam kamar saudara, sehingga akhirnya ini akan berbunyi tit-tit dan mengirimkan sinyal ke ruangan bagian darurat, sehingga akhirnya dari bagian darurat akan menelpon kamar saudara, dan bila mana saudara ada di dalam atau tidak, dan segera berangkat yang namanya tim pemadam kebakaran. Nah, bila mana di dalam kamar saudara ditemukan dalam keadaan merokok atau bagaimana, maka disinilah permasalahan akan muncul. Nah, aturan akan diberlakukan. Dan begitu pula bila mana saudara melihat ini aktif ya, menyala, nah, saudara harus segera melapor. Dan bila mana saudara tidak melapor, artinya saudara lalai terhadap tugas saudara. Nah, itu mengenai smoke detector. Dan juga tidak jarang ya orang bila mana mereka merokok di kamar ini ditutup ya, dan itu sangat berbahaya ya. Bila mana saudara ditangkap dalam hal menutup ini ya, menutup smoke detector, menutup fire sprinkler ya, jadinya menghambat daripada jalannya keselamatan yang bisa mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang atau nyawa Anda sendiri dan juga properti kapal. Nah, di sini adalah hukuman yang sangat berat bagi orang yang melanggar, dan kemungkinan saudara dipulangkan. Nah, ini sangat-sangat penting ya untuk saudara ketahui agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, speaker ya, seperti yang penjelasan saya sebelumnya, yaitu tentang public address system. Nah, inilah di setiap kamar, di setiap koridor ya, koridor-koridor di depan-depan kamar, di tempat public area, di mana-mana akan ada speaker untuk saudara mendapatkan informasi dari kapten mengenai hal-hal yang terjadi di kapal. Nah, pada umumnya adalah hal-hal yang menyangkut keselamatan dan keamanan di kapal, sebagai untuk memberikan informasi mengenai keselamatan. Nah, maka dari itu saudara harus bisa menjaga properti kapal ya, apalagi yang namanya peralatan-peralatan tentang keselamatan. Nah, ini public speaker. Speaker yang pada umumnya di kamar ya, di kamar akan dipasang speaker di kamar mandi ya, yang ada di kamar ya pada umumnya ya di kamar mandi. Nah, yang lainnya yaitu mengenai telepon. Nah, ini telepon juga ada di kamar saudara. Apa gunanya? Bukan hanya untuk menelepon ke rumah, tidak. Ini telepon fungsinya adalah untuk keselamatan, untuk menjaga keselamatan dan keamanan Anda sendiri. Bila mana ada situasi keadaan darurat di kamar Anda atau tentang hal-hal yang tidak diinginkan, saudara menggunakan telepon ini bisa menelpon, minta pertolongan kepada bagian keamanan. Dan juga saudara bisa menelpon security bila mana di dalam kamar saudara atau teman saudara
agresif, katakanlah seperti itu. Adanya penyerangan-penyerangan, ada intimidasi ya. Nah, ini saudara bisa report dengan menggunakan komunikasi yang ada di kapal, atau saudara mengamankan diri keluar dari kamar dan langsung melakukan laporan kepada atasan saudara. Nah, ini barang-barang atau peralatan-peralatan keamanan, bagian dari keselamatan untuk Anda sendiri dan juga orang lain yang ada di kamar di setiap kamar di kapal pesiar. Nah, ini mengenai telepon. Nah, juga mengenai life jacket ya. Kembali saya bicarakan tentang life jacket. Ya, di setiap kamar ya, sesuai dengan kapasitas daripada kamar, life jacket itu tersedia di kamar sesuai dengan berapa orang yang ada di dalam kamar. Nah, misalnya kamar dengan kapasitas 2 orang, sudah tentunya life jacketnya ada 2 orang. Nah, ada perkecualian bila mana di dalam kamar saudara sudah terjadi kebakaran, sehingga akhirnya saudara tidak sempat untuk mengambil life jacket, dan sudah tentunya ada yang namanya life jacket spare, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu di master station ada spare life jacket. Nah, itu mengenai peralatan-peralatan keselamatan yang bisa Anda temukan di dalam kamar. Nah, sampai di sini penjelasan saya mengenai keselamatan dan keamanan di kapal pesiar, ya, baik itu di dalam kamar dan juga di kapal. Nah, seperti yang penjelasan saya sebelumnya, peralatan-peralatan apa saja yang saudara bisa temukan di kapal sebagai alat bantu menyelamatkan nyawa manusia. Nah, sampai di sini penjelasan saya mengenai keselamatan. Saya harap saudara dapat memahami dengan benar ya, dengan baik pula ya, yang mana ini fungsinya sangat penting bila mana saudara berada di kapal pesiar, karena itu menyangkut bukan hanya nyawa para tamu dan juga nyawa Anda sendiri. Di dalam sistem keselamatan ya, di dalam sistem safety, pertama adalah yang harus diselamatkan adalah diri Anda sendiri. Setelah itu baru saudara akan membantu orang lain. Safety first ya, adalah Anda sendiri. Nah, mengenai safety juga ya, mengenai keselamatan juga bukan merupakan tanggung jawab petugas keamanan. Keselamatan di kapal adalah merupakan tanggung jawab daripada seluruh karyawan, seluruh kru, tak terkecuali. Ya. Nah, itu jadinya merupakan tanggung jawab semua kru mengenai keselamatan. Nah, sampai di sini penjelasan saya. Nah, sebagai akhir dari penjelasan saya tentang safety ya, akan saya beri tugas dalam hal ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti saudara lihat dalam layar, dengan memilih salah satu jawaban yang saudara anggap benar. Dan untuk itu ya, setelah dari jawaban ini akan saya putarkan juga video mengenai safety, yaitu training manual mengenai safety di kapal pesiar. Nah, dalam waktu 5 menit ya, saudara akan selesai mengerjakan tugas-tugas ini, dan setelah itu akan saya putarkan yang namanya video tentang safety. Silakan, selamat bekerja.
Baiklah saudara, barangkali semuanya sudah pada selesai. Ya, kalau saja saudara memang ya mengerti pembahasan yang telah saya jelaskan, sudah tentunya ini sangatlah gampang bagi saudara untuk menjawabnya. Nah, sekarang akan saya lanjutkan kepada pelajaran selanjutnya sebagai perbandingan atau tambahan pengetahuan secara visual dengan saya memutarkan video tentang keselamatan. MSC Safety Procedures. Your safety on board is our primary concern. That's why we ask you to familiarize yourself with these important safety procedures. Then you can sit back, relax, and enjoy your cruise. Emergency procedures. Safety procedures and the mandatory safety drill comply with SOLAS, the International Convention for Safety of Life at Sea. The only signal that requires you to act is the general emergency signal of 7 short blasts and 1 long blast. This is not a signal to abandon ship. When you hear this signal, go straight to your assembly station. Your assembly station is shown on your cabin door and your cruise card. If you're traveling with children under 12, upon embarkation, we'll be there to give them an ID wristband. For their own safety, children must keep their wristbands on at all times. Don't use the elevator in an emergency. If there's a power outage, you could be trapped. Please make your way to the assembly station quickly and quietly so you can hear crew instructions. Walk, don't run. Guides will assist you. Show them your cruise card or wristband so they can help, and always follow their directions. In stairways and hallways, keep to the right. If your kids are at a kids club, staff will take them to the children's pickup area. Find them there and go together to your assembly station. After you have presented your cruise card for the count, please remain quiet so you can hear any instructions. Check your life jacket is securely fitted, and that the whistle and the light are in good working order. Your life jacket goes on over your head. Pull together the 2 front parts, bring the belt around the back, and clasp it in front. Pull the free end to tighten. If your life jacket is too small, or if you weigh over 140 kilograms, 308 pounds, you can ask for an extension belt. Always follow crew instructions. In the unlikely event that you need to abandon ship, survival craft are prepared by the ship's crew. Board the boat when asked to do so by the crew. Watch your step when boarding and then sit down. When the boat is full, it will be lowered to the water. All passengers on the ship are assigned a place on a lifeboat or on a life raft. And don't worry, there are extra survival craft and evacuation systems in place in case there's a malfunction. These will be inflated by the crew. Slide down one at a time, having first removed unsuitable shoes. Take to the water only as a last resort. If it is necessary, pinch your nose using the fingers of one hand. Place part of the same hand over your mouth. With your other arm, grip your shoulder to stop your life jacket from riding up. All safety information is found on the back of your cabin door. If you are hard of hearing, or you have mobility problems, and you need help getting to the assembly station, let staff know beforehand at reception guest services. Telephone 99. They'll make sure you have everything you need in an emergency. Fire safety. Fire safety is extremely important at sea. Smoke only in designated areas. Smoking in bed and on cabin balconies is strictly prohibited. Never throw lit cigarettes, cigars, or matches over the ship's side. They may blow back onto the ship and cause a fire. If you ever smell smoke or see a fire, activate a red fire alarm button found around the ship and alert officers manning the bridge or alert a crew member. The crew will take immediate action. All crew members are regularly drilled in fire safety. The fire emergency signal is 2 long blasts. This signal doesn't directly affect passengers, but is meant to alert emergency crew members, who will take the necessary action.
In the event of a fire or other emergency, fire doors close automatically. They are heavy but can be opened by hand. Low lighting along the hall will guide you to safety. If you encounter smoke, stay close to the deck where the air is clearest. Man overboard. If you see someone fall overboard, throw them a lifebuoy. Do not take your eyes from them. Shout, "Man overboard!" and specify whether they're on the left or the right side of the ship, looking forward. Keep shouting until a crew member is notified. The man overboard signal is 3 long blasts. Prevention of accidents. Help us prevent accidents by taking care and holding on when moving around the ship in rough weather. Use caution on wet decks. Never sit or play on side rails, or allow children to sit on them, even if you're holding on to them. This is highly dangerous. Onboard security. Please don't bring anything on board on behalf of a stranger. Your cruise card will be checked when boarding or leaving the ship. Please be aware that anyone boarding the ship may be screened or searched for the possession of weapons, explosives, incendiaries, or other prohibited items. Certain areas of the ship are restricted. Please respect these areas at all times. Sustainable cruising. MSC ships have a strict anti-pollution policy and comply with International Environmental Standards Certification ISO 14001. Join us in protecting the environment we all enjoy by never throwing anything over the side. This especially includes cigarettes and cigar butts, as these can be drawn back into openings on the ship and cause a fire. Please don't dispose of objects or chemicals in the toilet, as they could damage the purification system. And help us recycle by separating waste by type in the bins provided. When you leave your cabin, remove your card from its wall mount to turn off the electricity. Unplug your electrical devices. Thank you for taking the time to watch this safety video. Please familiarize yourself with safety procedures on the back of your cabin door and memorize the emergency drill procedure. On behalf of the captain, officers, staff, and crew of MSC Cruises, we wish you a safe and happy cruise. Nah, itulah saudara mengenai safety ya. Pada sesi sebelumnya dan sesi ini ya saling keterkaitan yang namanya safety. Ya, baik itu dalam hal prosedur ya, prosedur peralatan ya, step by step yang harus saudara ingat, yang harus saudara lakukan bila mana terjadi yang namanya accident atau emergency di dalam kapal. Nah, seperti yang saudara saksikan di kapal ya, di video tadi, yaitu di kapal pesiar juga adanya yang namanya watertight door dan fire door. Dan ini akan dioperasikan secara otomatis dan juga bisa dioperasikan langsung dari tempat kemudi kapal atau bisa langsung dioperasikan dari ruangan penjaga keamanan. Nah, di samping sebagai manual ya juga bila mana perlu ya, kalau memang itu situasi dalam keadaan darurat, akan ada imbauan melalui public speaker, yaitu bahwa watertight door atau pintu penyekat air dan juga pintu evakuasi api akan ditutup. Nah, maka dari itu saudara harus selalu konsentrasi mengenai informasi bila mana ada announcement ya, pemberitahuan dari speaker di kapal. Nah, seperti yang saya jelaskan, safety bukanlah tanggung jawab siapa-siapa, melainkan adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab saudara sendiri untuk keselamatan saudara dan juga orang lain. Terima kasih atas perhatian saudara. Saya harap saudara dapat memahami bahasan-bahasan yang telah saya sampaikan yang dapat berguna bagi saudara
di kemudian hari bila mana saudara menghadapi permasalahan, bila mana saudara bekerja di kapal menghadapi permasalahan, barangkali dapat membantu saudara untuk mengatasi semua daripada permasalahan saudara tersebut. Nah, kembali saya tegaskan, ingat selalu protokol kesehatan, ya, jaga kesehatan demi untuk kita semua. Biar yang namanya musibah cepat berlalu dan kita bisa berkumpul seperti sedia kala. Terima kasih. Sampai jumpa.